Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali berjudul keinginan kuat untuk taat setiap saat. Agak panjang sedikit saudara ya. Keinginan kuat untuk taat setiap saat. Siapa yang punya keinginan kuat untuk senantiasa taat setiap saat? Saya berharap itu saudara dan saya. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih untuk dukungan saudara yang setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan melalui channel saya ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Keinginan kuat untuk taat setiap saat. Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan, karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ayat 8, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan ayat 9, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dengan jelas di situ dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia yang hidup di bumi ini, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dan Allah Bapa mendengarkannya, menjawabnya, dan dijelaskan kenapa? Karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Jadi betapa pentingnya hidup saleh itu saudara. Sebab orang saleh doanya bukan hanya didengar tetapi dijawab. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, tetapi pada waktu Kristus berada di dunia ini, tentunya sebagai manusia sepenuhnya, Ia berdoa dengan air mata dan kesedihan jiwanya. Doanya itu begitu intens dengan air mata dan kesedihan jiwanya, menyampaikan permohonan kepada Allah yang dapat meluputkan Dia dari kematian. Allah mendengar doa-doanya sebab, perhatikan, sebab keinginannya yang kuat untuk mentaati Allah setiap saat. Jadi firman Allah yang hidup menjelaskan, menegaskan Allah mendengar doa Kristus itu disebabkan karena keinginannya yang kuat untuk mentaati Allah setiap saat. Itulah sebabnya judul renungan kita pada kali ini ya, keinginan kuat untuk taat setiap saat. Nah, ini diambil dari kalimat ini. Ayat 8, walaupun Yesus anak Allah, Ia harus belajar dari pengalaman. Apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan? Jadi makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan. Artinya dengan Dia taat, Dia harus mengalami penderitaan. Penderitaan yang paling mengerikan adalah di kayu salib. Itulah sebabnya Dia bergumul, bahkan tetesan keringatnya dikatakan itu bercampur dengan darah. Karena memang pembuluh darah halus di bawah kulitnya itu pecah ketika Dia bergumul sedemikian rupa. Ayat terakhir dikatakan, sesudah membuktikan bahwa Ia sempurna dalam pengalaman ini, Yesus menjadi sumber kesalehan, menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tentunya bagi semua orang yang taat di sini maksudnya adalah orang percaya. Yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti teladannya yaitu taat. Yesus itu menjadi pokok keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus itu saleh. Dan untuk mencapai kesalehannya, Yesus harus belajar. Karena jelas di situ katakan Ia telah belajar, ya. Dikatakan di ayat yang ke-8, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi untuk kita bisa taat sepenuhnya seperti Kristus, kita harus belajar. Kristus saja belajar bagaimana bisa taat kepada kehendak Allah atau kepada perintah Allah. Kita apalagi saudara sekalian. Dan kita bersyukur punya teladan Kristus yang sungguh-sungguh taat ketika Dia jadi manusia. Dan itu menjadi contoh buat kita untuk juga bisa taat kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik kata mempersembahkan, ya, itu dari kata Yunani prosenengkas. Prosenengkas. Itu diterjemahkan to bring to atau to offer to. Ya, membawa atau mempersembahkan. To present, mempersembahkan. To reach, mencapai. Ya. Yang menarik kata prosenengkas itu dari dua kata, pros dan pero. Ya,
pros itu dari kata pro itu artinya sebelum, ya, atau to advantage, untuk kepentingan, ya. Kemudian Pharaoh ini punya beberapa arti. Yang pertama artinya carry membawa, ya, membawa di hadapan atau di depan. To move artinya menggerakkan, ya. To bring, ya. To endure artinya, to endure itu menahan, ya. Menahan, bertahan dalam penderitaan, to endure. Nah, saudara-saudara sekalian, Kristus itu, ya, menggerakkan seluruh keberadaannya untuk taat kepada Allah, dan dibuktikan ketika dia berdoa. Dia mempersembahkan doa itu bukan hanya sekedar doa, dia ingin taat sepenuhnya. Makanya doa itu bukan hanya sekedar meminta, tapi mempersembahkan, ya, memberikan yang terbaik untuk bisa taat. Pergumulan di Taman Getsemani itu pergumulan yang serius karena menentukan hidup mati manusia, saudara. Kalau Yesus tidak taat, memberontak seperti iblis, maka tidak akan ada anugerah keselamatan. Yesus adalah Adam kedua, di mana Adam yang pertama gagal, dia tidak taat. Dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Sehingga Allah mengutus putra tunggalnya Yesus, yang disebut Adam terakhir, Adam kedua. Dan Adam terakhir ini, kalau dia tidak taat, dia gagal, maka tidak ada anugerah keselamatan. Kita bersyukur memiliki Adam kedua, Yesus Kristus, yang taat, bahkan taat sampai mati. Dan bukti dia taat sampai mati seperti Filipi pasal 2. Dia sebagai manusia merendahkan diri, kemudian taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu ketaatan puncak Yesus Kristus ketika hidup di bumi ini, sehingga dia bisa menjadi teladan, menjadi contoh, ya, hidup sebagai orang Kristen. Nah, kata kesalehan itu dari kata Yunani eulabeia. Eulabeia itu artinya, saudara, ya, artinya reverence, rasa hormat, fear of God, takut akan Allah, piety, kesalehan. Nah, yang menarik, kata eulabea itu dari dua kata Yunani. Eu itu dari kata eus, ya, itu artinya baik, well, good, saudara, ya. Kemudian eu lambano, ya. Nah, eu lambano itu menjadi eulabeia. Nah, lambano artinya to take with hand, mengambil, ya, to take. Yang menarik, kata lambano bukan hanya to take, mengambil with hand, tetapi to choose, memilih, to select, ya, to select. Memilih, memilah-milih itu to select. To choose itu memilih, memutuskan. Eu baik. Jadi memilih, memutuskan yang baik. Itu arti letternya. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, kesalehan eulabia itu artinya orang yang memilih sesuatu yang baik untuk hidup kekal. Yesus memilih yang baik, yaitu apa? Melakukan kehendak Allah sesuai dengan misinya atau visinya ketika ada di bumi ini. Yang dia nyatakan dalam satu kalimat, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi kalau kita mau saleh seperti Kristus, kita harus ikuti teladannya, yaitu memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Apa itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna? Kehendak Allah. Itulah sebabnya kita harus mengalami pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, dan memilihnya untuk melakukannya, maka kita menjadi orang yang saleh seperti Kristus. Biar kita mau berjuang untuk bisa hidup saleh seperti Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.